Halo, seru bener. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan saya, Kang Mut. Hari ini kita ada agenda mau jeng-jeng. Mau nambah imun karena selama PPKM nggak ada hiburan. Mall tutup, karaoke tutup, lokalisasi tutup. Dan hari ini kita akan pelesiran kembali. Dan rencananya hari ini kita akan kembali ke Telagosari. Nanti rencananya kita akan ikut belajar roasting. Kita akan menyambangi salah satu guru private saya zaman dulu. Dan ini sedang nunggu Mas Beni, dia lagi nyuci baju katanya. Mas balik bau-bau. Oke. Ini sudah datang orangnya. Kita kemana, Kang? Jadi ke Hari ini kita Pangonan. mau ke Telagosari Pangonan seperti bulan-bulan lalu. Oke, langsung cabut. Karena sudah menjelang panas, ya Dan- kita langsung aja dan ke tunggu ya. ke lokasi ya. Oke, yuk kita meluncur. Dan setelah perjalanan yang sangat panjang, kita sampai di awal bukit desa Pangonan, yaitu di Telagosari. Ini kita istirahat dulu karena saya mencium aroma yang wangi-wangi, yaitu mie goreng. Lapar. Sambil menunggu adzan zuhur berkumandang, kita lihat sejenak untuk ngademno pikir. Ini nanti kita soan dulu, Kang. Kita lihat suasana, nanti kalau ada kesempatan kita akan apatilas sekalian. Dan mudah-mudahan hari ini cuaca cerah hatiku. Agar kita mendapatkan mood dan angle yang indah. Oke? Jadi apa keseruannya? Ikuti terus. Seruput. Halo Ceruputer, jumpa lagi dengan saya di channelnya Kopi Rempah. Dengan saya Kang Mut dan senior saya Mas Soeharto. Beliau adalah senior saya di bidang perkopian. Dan hari ini kita dapat keberuntungan main di Desa Pangonan, perkumpulan Wana Lestari Pangonan. Dan hari ini kita akan belajar roasting dengan alat standar yang sangat istimewa. Dan beliau adalah narasumber dan ahli kita. Oke, Mas Soeharto, apa yang harus disiapkan sebelum kita proses perostingan? Oke, terima kasih. Untuk kita memulai roasting itu tentunya yang pertama kita siapkan bahan. Tentunya kopi yang
katakanlah yang paling bagus ya. Paling bagus Mas, Paling ya? bagus dalam arti tingkat kekeringannya Kekeringan minimal 12% kadar air. Terus kemudian kualitas kopinya juga harus kualitas yang bagus. Terus kemudian secara ukuran juga harus seragam, karena ketika nanti ukuran tidak seragam ataupun kekeringan tingkat kadar airnya masih tinggi, itu juga akan mempengaruhi di cita rasa kopi. Berarti itu dari biji harus kering Ya, dan ukuran setara dan bersih Mas ya. sih. Karena nanti ketika tidak ukurannya tidak seragam, itu pasti terjadi Tidak merata. warna-warna pelangi. Oh gitu. Terus Oke. kemudian yang kedua yaitu kita menyiapkan mesin roasting, tentunya ya, karena kita mau roasting, masa ada kopi dan tidak ada roasting. Lah roasting ini tergantung apa aja, tergantung teman-teman. Ketika nanti teman-teman sudah punya roasting yang seperti di tempat kami ini, bisa roasting dengan roasting yang seperti ini. Kalaupun belum, itu juga bisa Mungkin dengan secara roasting manual Mas ya? tradisional Ya. bisa jadi itu apa? Pakai tembikar itu. Betul. Dan hasilnya juga tidak kalah Bagus dengan- bagus kok dengan yang mesin Oh. mesin standar pabrikan. Oh, gitu ya Mas ya. Iya. Untuk mesin ini biasanya rata-rata berapa menit lama jamnya Mas jalan proses roastingnya? Oh, Kalau untuk standar, mesin yang ini itu ketika kita mau mencapai level di medium to dark, itu biasanya standarnya 20 menit, kapasitas 5 kilo mesin ini ya. Tapi nanti ketika kita pengen main besar, itu juga bisa kurang dari 20 menit. Tapi idealnya untuk roasting itu memang maksimal 20 menit apapun mesinnya. itu menyesuaikan dari green bean atau biji kopi itu sendiri, apa harus seperti itu semua Mas kira-kira? Untuk standarnya idealnya memang seperti itu, tapi untuk lama tingkat kematangan kopi itu juga tergantung mesin juga sih, karena kita dulu juga pernah ada mesin yang durasinya sampai 60 menit. Itu kita pernah juga. Berarti itu mesin juga menyesuaikan juga Mas ya. Mesin juga menyesuaikan. Oke. Nanti misal kita untuk mengecek gitu Mas hasil kematangan, caranya bagaimana? Pakai alat yang seperti ini. Kalau mesin yang seperti ini itu bisa bisa kita lihat lewat level meter yang digital. Oh, itu ada meternya ya? Nah, betul. Oke. Terus yang Tapi kedua, Mas? kalau mesin yang belum punya alat yang kayak gini, itu biasanya biasanya kita memang Manual. cek kopi manual. Dilihat segitu seperti ini. Ya, betul, kita colok. Kalau pas baru masuk sih bisa sampai 5 menit. Tapi kalau ketika level sudah di light, itu kan biasanya kalau robusta kan amannya di medium dan dark. Amannya aja. Kalau light kan kurang begitu diminati. Itu pengecekannya itu dari awal berapa menit Mas? Untuk awal pengecekan. Awal green pengecekan bean-nya? kita biasanya 10 menit. 10 menit ya. Di awal pemasukan green bean ya. Betul. Nanti setelah kopi di roasting kan jadi roast bean ya. Apakah siap dikonsumsi atau kita harus bagaimana dulu? Kalau idealnya sih ada masa jeda. Ada resting Jeda. selama idealnya 24 jam. Jadi dari green bean di roasting kan jadi jadi roast roast bean bean. ya. Jadi disimpan dulu selama dulu. minimal 7 jam, 7 jam baru siap di grinder, kemudian digiling ya. digiling. Oh, jadi bubuk ya. Jadi bubuk. Jadi setelah jadi bubuk itu siap dikemas atau langsung dikonsumsi bisa? Atau harus disimpan dulu? Tapi apa harus disimpan dulu juga? Kalau setelah di grinder itu baiknya juga disimpan dulu minimal 3 jam Minimal untuk 3 jam. mengeluarkan karbon. Kan karbon tujuannya untuk apa karbon itu? Kalau nanti disimpan kok masih ada karbon, itu biasanya kemasannya bisa menggelembung dan meledak. Juga kurang bagus untuk cita rasa kopi. Oke. Ini yang terakhir Mas. Kira-kira ada pesan apa untuk para seruputер atau
teman-teman yang baru belajar di roasting atau yang baru mengenal tentang dunia perkopian, monggo maksudnya yang disampaikan buat teman-teman seruputer yang di rumah. Oke, seruputer. Ya, untuk teman-teman seruputers ya. Seruputers dari Kopi Rempah. Kopi Rempah. Kalau mau belajar roasting, minimal cintai dulu kopi. Cintai dulu kopi atau cintai siapa? Oke, cintai dulu kopi. Bukan yang lain ya. Betul. Kalau sudah cinta kopi, otomatis hati kita juga tergerak toh, karena kita cinta. Oke. Terus kemudian kita kenali kopi itu, kita kenali kopi yang bagus yang bagaimana, terus kemudian cara-cara roasting yang bagus yang bagaimana. Dan jangan khawatir ketika teman-teman supporters belum punya mesin yang pabrikan seperti ini, karena harganya juga lumayan. Teman-teman bisa belajar roasting itu pakai nanangan kalau bahasanya orang tembikar sini. bahasa ini. Tradisional ya Mas. Secara tradisional. Jadi teman-teman bisa belajar roasting secara tradisional, pakai apa itu? Tembikar, dan hasilnya juga nanti pasti enggak kalah juga Mas sama parikan Mas ya. Dan roastingnya sesuai selera jenengan. Oke. Karena lidah seseorang itu kan Relatif Mas. Kadang jenengan suka di level dark, saya juga sukanya di medium. Tapi untuk robusta memang aman di medium sampai dark. Kalau gitu ya? light itu kurang begitu diminati, karena light memang lebih ditekankan untuk Arabica. Oke, seruputer, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Kang Ngemut dan Mas Soeharto. salam seruput.